DPR putuskan PP 51 2023 tak berlaku. Keputusan Prabowo soal penghapusan utang macet tuai respon positif. BNN gerebek pabrik narkoba di Bandung. Tertutup banjir, sebuah angkot tercebur kali. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Selain saya rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda, dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita berdua ini akan memberikan informasi yang terbaik untuk Anda di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita melihat banyak sekali masyarakat Indonesia yang tentunya juga menantikan 100 kerja dari Prabowo Subianto ataupun Presiden terpilih ke-8 Republik Indonesia, tapi kita melihat belum 100 hari kerja nyata dari Presiden Prabowo Subianto sudah terlihat loh. Betul, bahkan adanya penghapusan terkait bagaimana 3 bidang, yaitu ada peternakan, perkebunan, hingga pertanian yang akan dihapus utang oleh Prabowo Subianto. Bahkan kalau kita ketahui Festi dan pemirsa, bahkan utang pertanian yang hingga 5,7 ini akan segera diatasi. Betul. Seperti itu ya. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi kenegaraan dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka. Dan dalam pertemuan ini, kedua pimpinan negara bertujuan untuk semakin mempererat dan memperkokoh hubungan bilateral dua negara, Indonesia dan juga Singapura. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 6 November 2024. Lawrence datang dengan iring-iringan dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Sesampainya di pelataran Istana Merdeka, puluhan anak-anak menampilkan adat daerah dari berbagai wilayah di Indonesia juga turut menyambut meriah kedatangan Lawrence. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat atas kunjungan kenegaraan dari PM Singapura Lawrence Wong di istana. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara diskusi yang intensif dan konstruktif terkait beberapa isu bilateral. Kepala negara sampaikan kunjungan ini sangat bermakna. Singapura merupakan mitra yang sangat penting dalam pandangan yang sejalan menyikapi banyak isu, khususnya untuk memastikan perdamaian dan kemakmuran kawasan. Singapura adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Kita memiliki kerjasama yang baik secara bilateral dan juga dalam kerangka ASEAN. Kita memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak isu, khususnya untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Saya berharap kunjungan ini akan menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kerjasama lebih baik lagi di saat yang akan datang, khususnya di sektor-sektor strategis dan penting bagi kedua negara, termasuk kerjasama pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan sumber daya manusia. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Wong dan saya telah mengadakan diskusi yang intensif dan konstruktif terkait beberapa isu bilateral.
Pertama, mengenai kerjasama pertahanan dan hukum. Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan, Defense Cooperation Agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Kedua, mengenai kerjasama ekonomi. Singapura adalah salah satu mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia. Saya berharap Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar. Kami juga membahas upaya untuk meningkatkan investasi Singapura di Indonesia pada sektor prioritas, termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semikonduktor, kesehatan, serta IKN. Adapun kedatangan Lawrence ini bertujuan untuk semakin mempererat dan memperkokoh hubungan bilateral dua negara, Indonesia dan Singapura. Kunjungan resmi PM Wong di Indonesia berlangsung selama 2 hari, yakni 5 hingga 6 November 2024. Nantinya PM Wong akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, juga melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR RI, dan DPD RI. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada UMKM. Dan Presiden Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 5 November 2024. Penandatanganan PP ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di 3 bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain. Presiden Prabowo menjelaskan selama ini para pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karenanya dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pimpinan DPR merespon keputusan Presiden Prabowo Subianto yang juga menghapuskan utang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ini menilai bahwa hal tersebut merupakan terobosan yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang diberikan keringanan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang menghapuskan utang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Merespon hal ini, pimpinan DPR Dasko menyebut bahwa penghapusan utang piutang merupakan terobosan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
Banyaknya pelaku UMKM yang terkena dampak akibat COVID-19 serta imbas gagal panen dinilai membuat perputaran pendapatan pelaku UMKM menjadi terhambat. Terobosan baru dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat meringankan beban bagi para pelaku UMKM. Ya, kalau dari sisi DPR sebagai wakil rakyat, ya tentunya itu memang terobosan yang ditunggu-tunggu dan bermanfaat bagi para pelaku usaha yang kemarin itu kemudian diberikan keringanan oleh pemerintah. Demikian. Ya tentunya kalau saya bicara dengan pemerintah bahwa kalau ini kemudian karena satu dan lain hal itu kan sebenarnya utang-utang daripada UMKM dan pelaku usaha yang diringankan itu sebenarnya karena kebanyakan force majeure. Ada yang karena COVID, ada yang karena gagal panen. Nah, sehingga dengan tunggakan mereka kemudian akan susah mendapatkan pinjaman walaupun kemudian usahanya pada saat ini sedang prospek. Kira-kira begitu. Nah, sehingga perputarannya menjadi lambat. Nah, dengan adanya keringanan ini kita harapkan bahwa selain memang bebannya sudah berkurang, nah perputarannya bisa berjalan bagus kalau kemudian bisa dibantu lagi oleh bank. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon ini mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kelautan. Dan dirinya menyebut Presiden Prabowo telah mengambil langkah yang cepat dan juga tepat. Dalam meringankan bagi para pelaku UMKM, Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet untuk pelaku UMKM dari berbagai sektor bidang. Kebijakan Presiden Prabowo ini pun dinilai merupakan kebijakan yang baik untuk masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon mengapresiasi langkah kebijakan Prabowo yang telah mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Herman berharap penghapusan utang macet tersebut dapat menjadi pembangkit ekonomi masyarakat ke depan. Alhamdulillah, tentu Pak Prabowo sebagai Presiden cepat mengambil langkah atas situasi rakyat hari ini. Salah satunya adalah dengan menghapuskan hutang bagi para pelaku UMKM, petani dan nelayan. Saya belum membaca utuh terkait dengan perpresnya, namun tentu ini adalah hal yang baik ke depan karena sampai saat ini memang ini belum tuntas. Di periode lalu ya, misalkan saya sering ke Dapil dan kemudian bertemu dengan masyarakat, para pelaku UMKM, ketemu dengan petani, ketemu dengan nelayan, bahwa memang sampai saat ini mereka akibat dampak dari COVID-19 itu banyak sekali yang pada akhirnya tersandra oleh hutang yang belum bisa dilunasi. Dan tentu situasinya semakin tidak baik karena ketika hutang itu tidak lunas maka termasuk dalam BI checking, ya, red line lah, tidak bisa lagi untuk meminjam modal. Dan ternyata ini terbaca oleh Pak Prabowo dan saya kira kemarin adalah momentum yang sangat baik ke depan bahwa para pelaku UMKM, petani dan nelayan mendapatkan perhatian khusus dengan dihapus hutangnya. Nah tentu nanti kami di DPR akan melihat ya terutama dengan kemitraan Bank Himbara karena dalam periode sebelumnya kan ada juga penghapus bukuan, ya. Namun tidak menghapus tagih sehingga juga tidak memberikan keleluasaan kepada para pelaku UMKM, petani maupun nelayan yang terkena BI checking untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan lainnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Seperti disinggung di awal pemirsa dan juga Sally terkait dengan kinerja 100 hari Prabowo Subianto, ini banyak sekali saksi-saksi yang juga kerja nyata yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Belum 100 hari tapi Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan kinerjanya dengan sangat nyata, telah memberantas kasus narkotika dan juga piutang macet ini juga sudah teratasi oleh Prabowo Subianto. Betul, kalau kita ketahui Vesti ada 3 bidang yang tadi kita sudah bacakan dan kita dengar bahwasanya memang ini akan dihapus. Seperti yang kita ketahui juga pemirsa bahwasanya ada utang piutang dari para tani ini mencapai 5,7 triliun. Ini rencananya akan dihapus agar memperkembangkan bagaimana tujuan dari Prabowo Gibran yaitu swasembada pangan. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Umum Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal telah menyampaikan aspirasi kalangan buruh kepada pimpinan DPR Dasko mengenai tindak lanjut putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Dan Said mengapresiasi langkah Dasko yang menyampaikan bahwa DPR menyatakan PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sudah tidak berlaku. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal usai menghadiri pertemuan bersama Wakil Ketua DPR Dasko, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, serta Menteri Ketenagakerjaan Yasirli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR Dasko terkait tuntutan PP nomor 51 tahun 2023 yang tak diberlakukan lagi dalam penetapan pengupahan 2025. Bahkan ia pun mengapresiasi langkah inisiatif Dasko yang menjembatani pertemuan pemerintah dan serikat-serikat buruh. Mengucapkan terima kasih pada Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sumi Dasko Ahmad, dan juga beliau telah memanggil berdiskusi Pak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas, dan Pak Menaker, Menteri Tenaga Kerja, Pak Yasirli. Dan kami hadir juga, diterima oleh beliau. Dan kami sudah menyerahkan usulan-usulan tentang pandangan serikat buruh berkenan dengan keputusan MK yang telah dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh dan serikat-serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tentu ada yang harus cepat disikapi. Dan beliau sangat respon, Pak Sumi Dasko, langsung mengambil inisiatif untuk segera menjembatani pertemuan pemerintah dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan persoalan upah minimum. Saya ingin mengutip apa yang beliau tadi sampaikan bahwa pemerintah dan DPR menyatakan sesuai keputusan MK tidak lagi memberlakukan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Mudah-mudahan buruh di seluruh Indonesia mendengar ini. Mohon tenang, mohon sabar. Melalui Pak Sumi Dasko, Wakil Ketua DPR, sudah menyatakan tadi kita dengar sama-sama, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2003 tidak lagi berlaku, khususnya dalam penetapan upah minimum tahun 2025. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang kemarin. Dan rapat kali ini pemirsa beragendakan 2 pembahasan, yakni rencana program 100 hari kerja serta kesiapan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Dalam rapat kerja kali ini beragendakan 2 pembahasan, yakni rencana program 100 hari kerja dan kesiapan pilkada serentak 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital. Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Utut Adianto serta dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Dari Jakarta, Farizal, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Simpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana unit Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur ini meringkus salah satu pelaku komplotan begal sadis yang melancarkan aksinya terhadap seorang wanita. Pelaku menggasak ponsel korban sambil mengancamnya menggunakan senjata tajam. Ie, salah satu pelaku komplotan begal sadis diringkus oleh unit Reskrim Polsek Durensawit di wilayah Jakarta Utara usai melancarkan aksinya di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Dari lokasi penangkapan, polisi menemukan sebilah senjata tajam jenis celurit. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan. Kapolsek Durensawit, AKP Sutikno, mengatakan bahwa pelaku bersama pelaku lainnya melancarkan aksi begal ponsel terhadap seorang wanita yang tengah berjalan seorang diri. Korban yang ketakutan langsung menyelamatkan diri dan menyerahkan ponselnya ke para pelaku. Komplotan begal sadis ini menyasar korbannya yang tengah berkendara atau berjalan seorang diri saat waktu dini hari, sehingga situasi sepi dan tak ada warga yang melintas. Bahkan pelaku begal ini pun tak segan melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Kemudian pada saat kejadian, korban sempat diancam menggunakan senjata tajam jenis celurit. Nah, ini pelakunya inisial Y. Hasil penyelidikan kami sudah teridentifikasi, namun ini masih pendalaman untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Sementara itu, pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta Timur, Sultoni melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 7 koper berisi 110 kg sabu dan 90.000 butir ekstasi di wilayah Riau. Dan barang bukti narkotika jaringan internasional asal Malaysia ini pemirsa diduga akan diedarkan di Jakarta. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat mengamankan 7 koper berisi narkoba berupa sabu dan ekstasi. Barang bukti narkoba ini diamankan dari beberapa pelaku di wilayah Riau. Rencananya, sabu dan ekstasi ini akan diedarkan di Jakarta. Kasat Res Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Chandra, mengatakan 7 koper berisi 110 kg sabu dan 90.000 butir ekstasi. Ini merupakan jaringan narkoba internasional. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri guna memberantas peredaran gelap narkoba. Kami dari Polres Metro Jakarta Barat ingin menginformasikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa kami Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jaringan internasional di Sumatera. Pengungkapan jaringan
Pengungkapan peredaran gelap narkoba jaringan internasional ini merupakan komitmen kami dalam menjalankan astra-cita Bapak Presiden dan melaksanakan atensi dari Bapak Kapolri maupun dari Bapak. 7 koper ini selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 juta butir pil koplo jenis trihexyphenidyl siap kemas beserta 1 mesin pencetak obat berhasil diamankan petugas Badan Narkotika Nasional di sebuah rumah di Jalan Raya Citimun, Desa Trunamanggala, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan dari hasil pemeriksaan sementara petugas, jutaan pil koplo yang diproduksi 7 orang tersangka dibuat untuk diedarkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pasca penggerebekan Senin malam, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Martinus Huko mendatangi rumah yang dijadikan tempat produksi pil koplo di Jalan Raya Citimun, Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Komjen Martinus menyampaikan, penggerebekan dilakukan BNN dari hasil operasi yang dilakukan beberapa bulan ke belakang. Pengungkapan kasus di Sumedang ini dilakukan berkat kerjasama BNN RI dengan Polda Jawa Barat serta Badan POM. Pil koplo jenis trihexyphenidyl yang diproduksi dilakukan secara ilegal dan harus menggunakan resep dokter lantaran dapat menimbulkan efek play dan kecanduan bila dikonsumsi berlebihan. Banyaknya pengkonsumsi obat keras di sejumlah wilayah termasuk Jawa Barat membuat BNN akan terus melakukan pemburuan. Menindaklanjuti apa yang dicanangkan oleh Presiden kita yang baru bahwa beliau mempunyai program prioritas Asta-Cita. Kalau tidak salah Cita ke-7 itu tentang pemberantasan narkoba. Narkoba kan narkotik, psikotropika dan barang adiktif dan berbahaya. Ya ini yang pertama ini kan diproduksi secara ilegal. Sementara di Res Narkoba Polda Jawa Barat, Kombes Johannes R. Manalu menyebutkan 1 juta pil koplo jenis trihexyphenidyl siap kemas di dalam 9 karung plastik berhasil disita dari dalam rumah. Jutaan pil keras tersebut baru 3 minggu diproduksi menggunakan 1 mesin cetak obat oleh 7 orang tersangka yang mengontrak rumah tersebut. Semua tersangka yang diamankan berperan sebagai pengendali serta pekerja yang berasal dari Bandung dan Sumedang. Informasi sementara, 1 juta pil hasil produksi para tersangka ini untuk diedarkan di wilayah Jawa Tengah serta Jawa Timur. Nanti akan ada serah terima dari BNN ke kita nanti yang nangani. Kalau jumlahnya? Kita akan join. Untuk sementara jumlah kurang lebih 1 juta pil. Informasi jaringan dari... Nantilah kita dalami dulu. Diproduksi di sini atau gimana Pak? Diproduksi di sini atau di luar? Mereka produksi di sini. Sudah berapa lama Pak dari informasi yang... Informasi yang kita dapat tuh kurang lebih baru berjalan 3 minggu dan produksi yang pertama. Ini orang lama. Sementara kasus produksi 1 juta pil koplo siap kemas ini masih terus didalami petugas BNN dan Polda Jawa Barat. Ke-7 orang tersangka yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polda Jawa Barat beserta barang bukti 1 juta pil, 1 mesin pencetak obat, serta 1 unit kendaraan roda 4. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara terlibat aksi kejar-kejaran dengan penyeludup 30 kg sabu di perarian Belawan, Kota Medan pada 26 Oktober 2024 yang lalu. Dan dalam pengejaran itu, pemirsa, polisi sempat meletuskan sejumlah tembakan peringatan kepada para pelaku. Video ini merupakan rekaman detik-detik ketika petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama petugas Bea dan Cukai hendak menyergap 1 kapal penangkap ikan yang membawa 30 kg sabu dari Malaysia menuju Kota Medan. Dalam rekaman terdengar, polisi sempat meletuskan sejumlah tembakan, usai pelaku terus berupaya kabur dari sergapan petugas. Pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut hingga memaksa petugas harus berenang selama hampir 20 menit sebelum akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Dalam upaya penyeludupan 30 kg sabu ini sendiri, total terdapat 3 pelaku yang terlibat. Namun jejak keduanya tidak terlihat saat seluruh pelaku menceburkan diri ke laut. Dari penggeledahan, petugas menemukan 2 karung berisi narkoba yang disimpan di 2 tempat berbeda, yakni 1 karung berisi 15 kg sabu disimpan di dalam boks penyimpanan ikan, dan 1 karung lagi berisi 15 kg sabu yang disimpan di dalam jaring ikan.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Yemi Mandagi, Selasa siang menyebut total 30 kg sabu yang disita dari pelaku dijemput langsung pelaku di tengah laut dari sebuah kapal yang berasal dari Malaysia. Pelaku diperintahkan menantunya yang kini dalam pengejaran pihak kepolisian untuk menjemput narkoba di tengah laut. Polda Sumatera Utara kini tengah melakukan penyelidikan guna mengungkap jaringan pelaku yang jauh lebih besar, termasuk penangkapan pemasok narkoba kepada pelaku. Polisi tidak akan ragu memberikan tindakan tegas kepada setiap pelaku narkoba yang masih berani memasok dan mengedarkan narkoba ke Sumatera Utara. Kalau untuk perannya, yang pertama yang kita amankan si inisial A, ini dia sebagai kurir untuk membawa narkoba tersebut yang diarahkan oleh menantunya sendiri. Jadi ini bisa dikatakan juga keluarga antara sesama pelaku, dan ini akan dikendalikan oleh yang melarikan diri. Tapi kita sudah memiliki identitas dan kita sedang lakukan pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, oknum selebgram di Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat hendak mengantarkan narkoba dalam jumlah yang besar. Dan polisi kembali menangkap 2 teman pelaku lainnya dan berhasil menyita sabu seberat 6 kg dan pil ekstasi sebanyak 70.000 butir. Rekaman video ini diambil oleh polisi ketika menangkap Muhammad Yogik, seorang selebgram Medan, pemilik akun Instagram Yogik Segaris pada 30 Oktober lalu. Saat ditangkap di kawasan Deli Tua, pelaku menyamar sebagai pengemudi ojek daring dan sedang membawa 5 kg sabu 10.000 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam tas ransel yang dikenakannya. Rencananya, pelaku akan menyerahkan narkoba kepada temannya yang berada di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang untuk kemudian membawa narkoba ke Jakarta. Narkoba yang disita dari pelaku sendiri didapat dari temannya di kawasan Sebiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, yang kemudian berhasil ditangkap dan petugas kembali menemukan sejumlah narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan jumlah besar. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan Selasa siang menyebut seluruh teman pelaku yang masuk dalam jaringannya, mulai dari yang menyerahkan narkoba hingga yang akan menerima narkoba, seluruhnya berhasil ditangkap. Total narkoba yang disita dari 3 pelaku sendiri berjumlah 6 kg sabu dan 70 butir pil ekstasi, yang seluruhnya akan dikirimkan pelaku ke Jakarta menggunakan pesawat. Pengiriman narkoba lewat jalur resmi dilakukan para pelaku. Setelah pelaku yang berperan menerima narkoba dari siang, selebgram diketahui merupakan mantan pekerja di Bandara Kuala Namu dan masih memiliki kartu akses bandara, sehingga dapat dengan mudah melewati rangkaian pemeriksaan di bandara. 3 pelaku yang ditangkap kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun. Karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polisi kini tengah mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan pelaku yang jauh lebih besar. Karena kuat dugaan para pelaku sudah berbulan kali melakukan praktek pengiriman narkoba ke Jakarta. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kasus narkotika yaitu pengidap dan juga peredar narkoba ini sangat membahayakan sekali di Indonesia dan juga marak sekali di Indonesia, ini sayang sekali ya. Tapi dengan kinerja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini terungkap akhirnya semuanya seperti itu ya. Bahkan kita melihat sosok dari selebgram yang dimana ini menjadikan sebuah panutan untuk masyarakat Indonesia juga sangat disayangkan harus terjerat dengan kasus narkotika. Betul, bagaimana kalau kita lihat Festi dan pemirsa, ini generasi muda juga turut menjadi korban ataupun pelaku dari narkoba sendiri, dan kita mengharapkan bahwasanya memang untuk generasi muda untuk lebih hati-hati lagi untuk segala pergaulan karena memang narkoba ini dapat merusak masa depan bangsa Indonesia. Oke pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, pemirsa. Kita lanjutkan informasi terkait Pilkada Serentak 2024. Ini di mana Cagup Jawa Timur nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa, ini belusukan ke Pasar Atom Surabaya untuk menyapa para pedagang dan juga para pembeli di pasar tersebut. Dan Hovifah mengatakan secara khusus ia memang mengajak semua yang ditemui di Pasar Atom untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Tak hanya itu, terkait infrastruktur Pasar Atom, pihaknya sedikit memberikan catatan bahwa dibutuhkan renovasi khususnya di lantai dasar. Meski Pasar Atom sudah memiliki pembeli yang terbilang langganan dari berbagai daerah, namun kenyamanan pembeli dan pedagang tetap harus diutamakan. Di sisi lain, kedatangan Hovifah di Pasar Atom mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari pengunjung. Hovifah jadi rebutan foto masyarakat, tak sedikit yang menyampaikan dukungan untuk memenangkan Hovifah Emil. Hovifah juga membuka layanan periksa kesehatan gratis, ada tes kesehatan berupa cek gula darah, cek tekanan darah, asam urat, dan juga kolesterol. Tim produksi Sinpo TV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Cagup Banten Andra Soni ikut hujan-hujanan bersama para relawan pendukung dan masyarakat saat orasi kampanye di lapangan CCP Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Minggu kemarin. Dan ia juga melanjutkan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi harus dimulai dari pejabatnya. Dia juga mengaku masih banyak mendengar adanya praktik dugaan tindak pidana korupsi dalam dunia pendidikan di berbagai wilayah Provinsi Banten. Selain itu, kata Andra yang ikut kehujanan bersama warga soal banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem zonasi untuk sekolah yang menimbulkan banyak permasalahan di lapangan. Selanjutnya soal infrastruktur, kata Andra, pembangunan infrastruktur bisa berkualitas bagus untuk aman bagi para pengendara asalkan pembangunannya tidak dikorupsi. Terakhir, Andra Soni meminta dukungan dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suara dan hak pilihnya pada 27 November 2024 dalam Pilkada Provinsi Banten dengan mencoblos nomor 2 pasangan Andra Soni, Dimyati Nata Kusuma. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri dialog Kadin DKI Jakarta pada Rabu pagi kemarin. Dan dalam kesempatan itu pemirsa, ini Emil memaparkan visi dan komitmennya dalam membangun Jakarta, yaitu salah satunya menciptakan lapangan kerja di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menekankan ekonomi menjadi isu utama yang dihadapi Jakarta saat ini. Emil menyatakan pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono berkomitmen untuk menghadirkan 1 juta lapangan kerja jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta.
Tak hanya itu, Emil juga mengungkapkan visinya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi. Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, Emil mengaku siap membawa Jakarta untuk bersaing dengan kota-kota besar dunia lainnya. Hari ini kan ada dialog ya, semua paslon dengan Kadin karena ekonomi adalah isu nomor 1 di Jakarta kan. Paslon Ridho komit tadi memaparkan bagaimana kami dengan optimis bisa menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan, ya, 600.000 kerja kantoran, 300.000 kerja UMKM, dan 100.000-nya kerja padat karya. Yang kedua, karena kami punya pengalaman kerja global, kami siap pasangan Ridho ini untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dari pengalaman kami kan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta Suswono ini hadiri acara taklim bulanan Mutmainah Hulwani di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi adanya majelis taklim yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk memperdalam keimanan dan membina kebersamaan. Menurut Suswono, pengajian rutin seperti ini tidak hanya menjadi sarana dakwah, tetapi juga sebagai tempat memperkuat komitmen Ridwan Kamil Suswono untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan membangun Jakarta yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dalam kesempatan ini, Suswono juga memperkenalkan inisiatif dana operasional rumah ibadah sebagai bagian dari program Ridho untuk mendorong pemberdayaan umat melalui rumah ibadah. Program ini akan mendukung operasional dan kegiatan sosial di rumah-rumah ibadah sehingga dapat lebih efektif menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Suswono menegaskan komitmen Ridho untuk menciptakan Jakarta yang harmonis dalam keberagaman. Salah satu upaya nyata adalah mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis budaya dalam kurikulum sekolah. Program ini diharapkan dapat membentuk generasi yang berkompeten secara global namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari hasil survei Litbang Kompas, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, ini Ridwan Kamil, unggul dalam perolehan suara di kalangan generasi Z. Dan Ridwan Kamil ini mengaku tak kaget karena merasa sudah dekat dengan Gen Z. Nama calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil paling disukai generasi Z daripada pasangan calon lainnya di Pilkada Jakarta 2024. Emil menyebut dirinya dan Suswono dipilih Gen Z karena pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono mengetahui keinginan anak muda di Jakarta. Emil juga menganggap bahwa Gen Z atau anak muda sudah seperti layaknya anak sendiri. Emil menyampaikan dirinya sering berkomunikasi dengan Gen Z di berbagai platform media sosial seperti aplikasi TikTok. Ya, karena kami memang sangat dekat dengan Gen Z, kami sangat berkomunikasi dengan Gen Z, kami paling aktif di TikTok, kan Gen Z nongkrongnya di TikTok. Jadi kita nongkrong di tempat orang nongkrong. Nongkrongnya di warung ya kita ke warung, nongkrongnya di mall kita ke mall. Nah, Gen Z nongkrongnya di TikTok, maka kita perbanyak komunikasi ke TikTok. Dan Gen Z sangat kami sayangi karena saya punya anak juga yang Gen Z juga. Jadi saya bapaknya Gen Z kan, jadi paham betul curhatannya, apanya pasti kita akan bersamai apapun keinginannya dengan tetap menjadikan Gen Z sebagai motor ekonomi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Risel, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan masih solid dalam kontestasi Pilkada 2024, khususnya Pilgub Jakarta, dengan mendukung Ridwan Kamil dan juga Suswono. Betul sekali, Vesti dan pemirsa, ini di mana Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko ini mengatakan sejumlah strategi untuk memenangkan pasangan RK Suswono telah dipersiapkan. Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus dipastikan tetap solid dalam mendukung para calon kepala daerah yang diusung, khususnya di Pilkada Jakarta. Perihal munculnya analisis dari sebuah lembaga survei terkait KIM Plus di Pilgub Jakarta, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa berbagai analisis jelang pencoblosan adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika politik. Sejumlah strategi pemenangan dipastikan juga telah dipersiapkan dalam memenangkan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta. Jadi itu banyak analisa-analisa mendekati hari H, itu biasa, dinamika politik terjadi, tapi nanti lihat aja siapa yang menang. Demikian. Nah, saya monitor masih solid, tapi memang kita punya cara yang lain karena memang KIM Plus ini besar. Ada juga pertimbangan-pertimbangan kalau kita, nah ini pergerakan-pergerakan yang efisien dan lain-lain, itu
juga menjadi pertimbangan kita merumuskan kegiatan yang tepat sasaran. Nah, tentunya kita tidak bisa buka di sini, tapi nanti dilihat saja di mana daerah-daerah yang katanya turun-turun, siapa yang menang nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa dari Partai Nasdem membantah soal koalisi Indonesia Maju tidak solid di Pilkada Jakarta 2024. Dan menurutnya Kimplos merupakan satu kesatuan yang tidak akan terpecah belah, khususnya di Pilgub Jakarta. Partai Nasdem memastikan bahwa koalisi Indonesia Maju atau Kimplos akan tetap solid di Pilkada Jakarta, khususnya dalam mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni menilai bahwa pemilihan Jakarta unik dibandingkan pemilihan daerah lainnya. Pasalnya, pasangan yang digadang-gadang menang belum tentu hasilnya senada pada hari pencoblosan. Oleh karena itu, ia menegaskan koalisi Indonesia Maju Plus tetap solid dan tidak akan terpecah belah. Ya, itu kan teman-teman bisa lihat ya, kita lihat nanti perkembangan 27 November, bagaimana siklus ini terkait surveinya beneran atau tidak, kita nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan memang Jakarta ini agak unik dibandingkan daerah lain. Yang disangka menang belum tentu menang, disangka kalah belum tentu kalah. Tapi ya itulah situasional pilkada khusus Jakarta. Ada yang bilang juga polisi pecah, itu gimana Pak? Enggak lah, polisi mana bisa pecah ya, kesatuan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV ya. Kalau kita ketahui ya, saya dan juga pemirsa, cuaca akhir-akhir ini lagi kurang bagus, kurang baik seperti itu ya. Kita harus bisa menjaga keadaan kita agar bisa lebih fit lagi. Ini cuaca sedang hujan, sering hujan, ini juga batuk pilek bisa melanda siapapun seperti itu. Dan tak hanya terkait hujan, ini juga ada banjir yang dikarenakan hujan, di mana ada berita
Hujan deras yang melanda Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa sore ini menyebabkan banjir dan pohon tumbang dengan 69 titik terdampak. Dan hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban luka atau jiwa dari bencana tersebut. Dari video terlihat bencana banjir bandang terjadi di kota Sukabumi, Jawa Barat. Imbas hujan deras yang mengguyur sejak Selasa siang. Terlihat air bah dengan arus deras bahkan terjadi di tengah pusat kota Sukabumi, Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi mencatat data bencana alam akibat hujan deras disertai angin dan petir terjadi di 69 titik. Bencana alam didominasi oleh banjir limpasan, longsor, hingga pohon tumbang. Banjir limpasan terjadi di 48 wilayah Kota Sukabumi. Kemudian, longsor terjadi di 9 titik lokasi, sisanya ambruk dan pohon tumbang. Sebanyak 36 personel BPBD dibantu Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, PLN, Relawan Sehati, TNI dan Polri melakukan evakuasi di lapangan. BPBD Jawa Barat melaporkan ada 69 titik ruas jalan dan pemukiman yang terdampak akibat bencana banjir dan longsor di kota Sukabumi. Dari jumlah, terdapat kerusakan di antaranya 6 rumah rusak berat, 30 unit rusak sedang, 30 unit rumah rusak ringan. Kini petugas masih melakukan asesmen kerusakan dan warga yang terdampak akibat banjir dan longsor. Tak hanya itu, petugas juga masih menghitung jumlah korban terdampak bencana alam. Proses evakuasi terkendala akibat minimnya jumlah petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras selama lebih dari 5 jam, ribuan rumah warga di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini terendam oleh banjir. Dan di titik terdalam, ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga bahkan mencapai 2 meter. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya selama lebih dari 5 jam membuat Sungai Citalutuk yang berada di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meluap. Akibatnya, ribuan rumah warga di wilayah ini terendam banjir. Ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga sendiri bervariatif. Di titik terdalam, air bahkan merendam pemukiman warga hingga mencapai kedalaman 2 meter. Menurut warga, banjir mulai menerjang permukiman mereka pada pukul 18.00 sore. Ketinggian air sendiri sebelumnya sempat mencapai ketinggian 2 meter dan menutupi pintu rumah yang membuat mereka panik. Tidak hanya itu, banjir juga membawa material berupa kayu dan batu yang merusak rumah mereka. Saat ini, warga pun mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. Jam 4, jam 5 gede. Terus? Air itu langsung aja ini nyerentak airnya. Langsung datang gitu ya. Ini awal naiknya jam berapa itu Pak? Air kira-kira? Jam 5-an. Jam 5-an. Jam 5. Maghrib udah naik sih, udah ke teras. Ketinggian berapa Pak di rumah Bapak Pak? Ini kira-kira dari ini tadi segini ini go. Tadi ini sepusen ini. Ini barang-barang saya udah habis ini. Jadi ada 2 meter tadi Pak ya? Ada. Tapi sempat surut sekarang Pak ya? Iya, surut sekali. Ini banjir ini baru pertama kali atau seperti apa Pak? Udah lama. Sebelumnya memang sudah pernah. Tahun berapa gitu? Tahun 2000 berapa? 2015-an. Ini Bapak keluarga sekarang ngungsi atau gimana Pak? Ngungsi di sana di Pratama Adi. Banjir di wilayah ini sendiri kerap kali merendam ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur. Warga berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi untuk menanggulangi permasalahan banjir ini. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aliran kali Blencong di Desa Pahlawan, Seta Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini dipenuhi eceng gondok sejauh 1 km. Dan eceng gondok pemirsa yang memenuhi kali diduga terbawa air lantaran hujan kerap kali mengguyur wilayah tersebut. Sejumlah warga sekitar pun meminta pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membersihkan eceng gondok di wilayah tersebut. Inilah gambar udara yang memperlihatkan hamparan eceng gondok yang menutupi aliran kali Blencong di Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diperkirakan aliran kali ini yang tertutupi eceng gondok mencapai 1 km lebih. Walaupun terlihat hijau, tetapi eceng gondok yang sudah menyerupai daratan ini bisa menimbulkan bahaya. Salah satu warga sekitar yang tinggal di RT 1 RW 19 merasa khawatir saat musim penghujan tiba karena bisa menimbulkan banjir dan penyakit demam berdarah. Nanti kalau hujan ini banjir atau gimana banjir. Bu? Banjir. Warga takut nggak sih Bu? Takut, kemarin ada sempet kata kayaknya ada buaya kan katanya. Ada buaya juga. Gitu. Di sana Nah, yang di kali sana. Nah, ini kan eceng gondok banyak ya Bu ya?
Berarti nanti air ini naik kalau hujan itu Bu ya? Iya. Harapan Ibu sebagai warga bagaimana Bu? Ya bersih maksudnya. Bersih ya Bu ya? Ini, ya. Enggak, emang ada petugas yang bersihin Bu? Ada, tim oren. Ini nggak pakai mobil truk atau mobil beko gitu nggak? Enggak, dijalanin aja begitu. Dijalanin aja, berarti manual ya Bu ya? Iya, manual. Warga sekitar mengaku sudah berbulan-bulan eceng gondok tidak dibersihkan. Walaupun ada petugas, tetapi menggunakan teknik manula dengan didorong dan tidak menggunakan alat berat. Dari Bekasi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu untuk hindari macet, angkutan kota jurusan Kebayoran Lama Ciputat ini tercebur ke aliran Kali Grogol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan jalan yang tergenang banjir pemirsa ini ditambah adanya tembok pembatas antara kali dan jalan menjadi penyebab angkot yang tengah membawa 2 penumpang ini tercebur ke kali. Hingga malam, angkutan kota jurusan Kebayoran Lama Ciputat ini masih berada di dalam aliran Kali Grogol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menjadi tontonan warga. Kecelakaan ini berawal saat angkut yang mengangkut 2 penumpang ini berupaya menghindari macet di Jalan Gandaria 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sore tadi. Angkutan kota ini tercebur saat melintasi jalan perkampungan di Jalan Jatayu yang saat kejadian tengah terendam banjir. Tak adanya tembok pembatas antara kali dan jalan membuat sopir yang tak mengetahui medan jalan tercebur bersama kedua penumpangnya ke dalam aliran Kali Grogol. Jalan dari sini ke sana. Itu kalau misalnya nggak ada apartemen, mungkin saya jalur kanan, karena ada apartemen saya jalur kiri. Bapak tadi ada penumpangnya nggak Pak? Ada. Ada berapa Pak? 2. Ada 2 ya. Pak, Bapak baru pertama kali lewat sini atau bagaimana? 20 tahun yang lalu saya pernah tinggal di sini, tapi saya baru ini lewat. Oh, baru sekali ini lewat ya? Oh, ini angkot apa sih Pak? D01, Bayoran Ciputat. Oh gitu. Pak, Bapak tadi memang jalannya nggak terlihat atau bagaimana Pak? Sudah banjir gini nih. Oh. Jadi itu kan apartemen ada. Kalau sini itu apartemen nggak ada, mungkin saya jalur kanan. Saya kira itu jalur ke apartemen satu jalur ke sini. Oh. Jadi Bapak tidak tahu ada sungai di sebelah kiri tadinya? Ya nggak tahu. Baik sang supir dan kedua penumpang sempat terseret sejauh 30 meter. Lantaran saat kejadian aliran air kali cukup deras, imbas debit air yang meningkat akibat hujan deras. Meski mengalami luka ringan, beruntung sopir dan korban berhasil diselamatkan warga. Saya ngelihat sih supir tiba-tiba ada yang manggil aja kayak orang, itu bang ada mobil nyebur ke kali katanya. Terus saya lari tuh situ, ngelihat bapak-bapak itu dia udah kayak berenang gitu, kayak udah dari mobilnya udah lepas gitu. Terus saya lihat pengen nolongin, nggak bisa, dia udah hilang masuk ke dalam. Nungguin saya tuh di jembatan satunya di seberang. Nggak ada, saya balik lagi ke ibu-ibu kan, bantuin bapak-bapak tuh yang nolongin ibu-ibu. Nolongin tuh saya, terus saya balik lagi udah nolongin ibu-ibu berdua itu, balik lagi ke seberang. Terus tiba-tiba kayak ada abang-abang gitu, bang itu bang ada bapak-bapak yang tadi ini tenggelam. Terus saya lari tuh, nyebur langsung. Abang langsung loncat? Iya. Kondisinya waktu abang selamatin gimana bang? Waktu selamatin sih kayak dia lemas, terus sininya tuh ada luka dekat mata. Berarti sudah sempat terseret berapa meter bang dari titik jatuhnya? Lumayan jauh, udah mau masuk ke jembatan satunya malah. Upaya evakuasi mobil angkutan kota jurusan Kebayoran Lama Ciputat ini masih dilakukan petugas Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meninjau rumah pompa Green Garden Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada pagi kemarin. Dan dalam kunjungannya, pemirsa ini untuk memastikan kesiapan rumah pompa guna menghadapi musim penghujan. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengunjungi rumah pompa Green Garden Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebagai tindak lanjut penanganan persiapan menghadapi musim penghujan yang kini mulai melanda Jakarta. Di samping itu, Pemprov Jakarta akan melakukan rekayasa cuaca untuk mengantisipasi banjir saat puncak musim penghujan yang diprediksi bulan November hingga Februari 2025. Atas dasar itu, dirinya meminta kepada jajaran khususnya BPBD Jakarta untuk menyusun anggaran pos rekayasa cuaca dalam RAPBN 2025. Dengan memitigasi titik-titik rawan banjir, maka dalam kunjungannya kali ini, ia berpendapat pembangunan rumah pompa Green Garden ini dapat membawa dampak penanganan banjir secara signifikan. PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menyampaikan, jika masalah banjir masih menjadi prioritas Pemprov DKI,
Maka dari itu, peninjauan ini dilakukan guna memastikan pompa yang ada berfungsi dengan baik. Ini saya bersama tim meninjau langsung rumah pompa polder Green Garden Kudoy Utara, Jakarta Barat. Ini adalah bagian dari kami, pemerintah provinsi, paling tidak sebagai PJ Gubernur. Saya seperti yang sudah saya sampaikan, kita betul-betul mengantisipasi musim hujan yang sudah mulai tiba, khususnya untuk mitigasi terkait masalah banjir. Jadi pada waktu awal saya menjabat sebagai PJ, antisipasi terhadap musim hujan dan mitigasi banjir akan menjadi salah satu prioritas juga. Kemudian kami juga sudah melakukan rapim untuk membahas ini semuanya. 2 hari lalu kami sudah melihat atau meninjau rumah pompa yang ada di Pluit dan juga sebenarnya sudah memitigasi titik-titik banjir. Rumah pompa Green Garden sendiri baru saja berdiri sejak tahun 2022. Sejak diresmikan, banjir di kawasan tersebut mulai menurun. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan peristiwa dan juga bencana alam ini bisa saja terjadi di mana saja ataupun kapan saja. Betul. Seperti itu ya. Apalagi cuaca saat ini, akhir-akhir ini cuaca ekstrim, hujan, badai seperti itu ini juga banyak sekali melanda beberapa kawasan yang ada di Indonesia. Kita pastinya juga harus lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi terkait dengan kesehatan, juga kita harus menjaga kesehatan kita agar jauh lebih fit lagi. Betul sekali, Festi, di mana terkait dengan intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan banjir di mana-mana daerah ya, yang akhirnya merugikan juga bagi masyarakat, dan kepada masyarakat juga harus waspada dan berhati-hati bagaimana untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan untuk menghindari adanya banjir di sekitaran warga pastinya. Betul, karena banjir ini bukan hanya kemacetan tapi juga berbagai wabah penyakit, tapi juga dari PJ Gubernur DKI Jakarta juga telah memberikan sebuah respon yang sangat luar biasa, cepat tanggap untuk memberantas adanya kebanjiran yang ada di beberapa wilayah. Dan pemirsa, tentunya informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Srekar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.